Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Hupe. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Susi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman saat liburan kenaikan kelas sewaktu aku SMK. Kejadian ini berawal saat aku dan para sahabatku Teddy dan Sinyo selesai menunaikan ujian semester dan tentunya mendapat jatah libur yang lumayan panjang. Walau sekolah kami berbeda, Teddy dan Sinyo bersekolah di sebuah SMA elit dengan banyak gadis-gadis cantik di dalamnya. Sedangkan aku bersekolah di sebuah SMK yang terkenal bandel, rusuh, beringas, dan isinya batang semua. Saat itu Teddy menemuiku di rumah untuk meminta agar ditemani di rumahnya. Karena ibu dan bapaknya harus keluar kota mengurusi beberapa toko emas yang ada masalah. "Pe, 2 minggu ke depan nginep di rumahku ya. Ibu bapak lagi keluar kota. Ada Sinyo dan yang lainnya juga. Nanti aku ajak nginep. Aku takut kalau sendiri," kata Teddy. "Beres Ted, ntar aku izin dulu ke ibu ya," jawabku. Aku pun meminta izin pada ibuku dan tentu saja langsung diizinkan. Ibuku ini senang kalau aku bergaul dengan Teddy dan Sinyo. Selain karena kita sahabat dari kecil, orang tua kami juga bersahabat. Malah sudah seperti saudara sendiri. Rumah kami juga tidak terlalu jauh, hanya berbeda RT saja. Setelah mendapat persetujuan dari ibuku, kami langsung menuju rumah Sinyo dan berangkat menuju rumah Teddy. Rumahnya besar dan megah dengan beberapa mobil terparkir di garasinya. Namun di balik kemegahan rumah ini, banyak juga makhluk tidak kasat mata yang mendiami rumahnya. Rumah ini dulu bekas kebun bambu yang ditebas habis almarhum bapakku yang merupakan sahabat orang tua Teddy. Lalu dijadikan lahan untuk membangun rumahnya. Baru masuk halaman depan saja, banyak makhluk yang kulihat sedang mengawasiku. "Rumahmu lumayan juga Ted, banyak yang nunggu," kataku. Udahlah, jangan ngomongin begituan, bikin parno saja," saut Sinyo. "Iya Pe, makanya aku ngajak kamu nginep, biar nggak terlalu horor," tambah Teddy. Akhirnya kami masuk dalam rumahnya. Aku perhatikan ada 3 sosok kuntilanak duduk di pinggir kolam ikan kecil yang ada di dalam rumahnya. Di tangga ada sosok anak kecil yang lumayan iseng. Lalu di sebelah kamar Teddy, di ruangan alat musik, ada genderuwo dan banyak lagi yang lainnya. Aku diam saja tidak memberitahu mereka karena takut membuat 2 sahabatku ini takut. Siang hari itu kami habiskan hanya dengan bermain PlayStation dan game online dari komputer yang ada di kamar Teddy. Hari mulai menjelang malam, suasana di rumahnya mulai sedikit horor. Aku merasa rumahnya mulai ramai dengan mereka yang tidak kasat mata. Dan kembali aku hanya bisa diam karena tidak ingin membuat mereka takut. "Ted, bosen nih, gak ada bahan hinaan. Coba telepon Kiron atau siapa gitu biar rame," kataku. "Ya juga sih Pe, yaudah aku telepon Kiron," jawabnya. Akhirnya Teddy menelpon Kiron dan tidak berselang lama orang yang dimaksud datang. "Pip pip," terdengar suara handphone Teddy. "Halo, kenapa Ron?" "Oh iya," kata Teddy. "Kenapa Ted si Kiron?" kataku. "Itu dia udah di depan gerbang, tolong bukain Pe," jawabnya. Aku pun berdiri dan menuju gerbang rumah Teddy.
Saat melewati tangga rumahnya, aku melihat si bocil sedang main prosotan di pegangan tangga yang melengkung. "Mas, ayo main bareng," kata si bocil. "Enggak ah, awas jatuh ntar meninggal," kataku sambil terus menuruni tangga. Iya, dia kan memang sudah meninggal, batinku. Saat melewati kolam ikan kecil, aku lihat makin banyak saja kuntilanak yang nangkring di situ. Cewek, godain abang dong," kataku sambil berlari menuju gerbang. Mereka hanya tertawa sambil melihatku. Sesampainya depan gerbang, kulihat Kiron sedang berdiri sambil merokok. "Weh, ayo masuk, buang itu rokok, ngerokok di kamar Teddy saja ntar," kataku. Kiron hanya manggut-manggut sambil membuang rokoknya, lalu mengikutiku masuk ke dalam rumah. Aku kembali melewati kolam ikan dan para kunti masih melihatku sambil cekikikan. "Ron, itu di kolam banyak cewek-cewek, mau aku kenalin gak?" kataku pada Kiron. "Ah, gak lucu Pe, gak ada siapa-siapa, pasti demit kan maksudmu?" jawab Kiron. Aku hanya tertawa saja. "Bentar Ron, tunggu sini bentar," kataku. "Ngapain sih, jangan aneh-aneh lah," kata Kiron. Aku membaca mantra dan mengelus tangan Kiron 3 kali agar sedikit sensitif bagian yang aku elus itu. Lalu aku menarik tangan salah satu kunti itu, lalu menempelkannya pada tangan Kiron. Apa ini Pe? Kok dingin? Tangan siapa ini yang megangiku?" katanya ketakutan. "Ayo lu Ron, dipegangin para cewek-cewek," kataku menakut-takuti. "Pe, tolong pulang lu aku ntar," katanya sambil memejamkan mata. Aku tertawa lalu melepaskan pegangan kuntilanak itu dan mengembalikan sensitivitas tangan Kiron. Muka Kiron langsung berubah karena kesal denganku. Akhirnya kami sampai pada tangga dan mulai menaikinya. Baru beberapa langkah, mungkin 10 anak tangga, ketepuk, terdengar suara orang terjatuh. Kulihat ke belakang, ternyata Kiron jatuh kejengkang di lantai, dan ternyata si bocil tertawa senang. Aku pun turun dan menghampiri Kiron. Kenapa Ron? Udah ya berdiri," kataku sambil membantu Kiron berdiri. "Nggak tahu Pe, tadi kayaknya ada yang mendorongku," jawab Kiron. "Biasa Ron, salam perkenalan, kamu kan baru main ke rumah Teddy," jelasku. Kutatap bocil itu dengan tatapan marah dan bocil itu menunduk lalu melayang ke atas ke lantai 2. Aku dan Kiron menaiki tangga lalu menuju kamar Teddy. Sesampainya di kamar, Kiron langsung mengadu pada 2 sahabatku itu, yang malah membuat mereka tertawa mendengar cerita Kiron. Akhirnya di dalam kamar kami saling bercanda dan merokok sambil minum soft drink yang ada di kulkas kamar Teddy. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 22.30 dan rasa kantuk mulai melanda kami. Kami pun mulai tertidur dengan lelap. Namun tiba-tiba aku merasa ada yang mencolek tanganku. Kubuka mataku dengan malas. Apaan?" kataku. "Pe, anterin aku ke toilet Pe, aku takut di kamar Teddy toiletnya gak bisa buang air besar," kata Kiron. Ya udah bentar," kataku. Kubuka mata dan merenggangkan ototku. Ku ambil sebungkus rokok milikku, lalu kami menuju ke bawah di toilet tamu yang ada di dekat taman belakang rumah Teddy. Sesampainya di sana, Kiron langsung masuk toilet dan menutupnya, sedangkan aku menyalakan sebatang rokok sambil melihat mereka yang dari alam sebelah sangat banyak di taman belakang ini. Tidak sedikit pula dari mereka yang menyeramkan. Sudahlah, toh mereka juga penghuni kampung ini, batinku. Saat sedang menikmati sebatang rokok, terdengar suara dari dalam toilet. "Pe," katanya. Jawabku. Begitu terus sampai 5 kali. "Jangan kemana-mana, situ aja," kata Kiron. Jawabku singkat. Dasar penakut sekali jadi orang, batinku kesal. Karena lama dan aku kembali mengantuk, aku putuskan untuk memejamkan mata sambil bersandar pada tembok. Tidak berselang lama, terdengar suara gaduh dari dalam toilet. Dublak. "Tolong Pe, tolong!" Suara dari dalam toilet itu. Aku yang kaget langsung berlari ke toilet tersebut. "Woi, kenapa Ron?" tanyaku.
Tidak ada jawaban dari dalam sana. Ku coba membuka pintu toilet itu, ternyata tidak dikunci. Astaga, betapa kagetnya aku melihat Kiron duduk di lantai dengan kotoran berceceran di mana-mana. "Wah, jorok banget. Ngapain sih, Ron?" kataku mual. "Tadi ada pocong, Pe. Mukanya serem, muncul tepat di depanku," jelas Kiron. "Ah, bangsat. Gak kuat aku ngeliat pemandangan jorok kayak gini, Ron." "Ya," kataku. "Udah, pocongnya udah hilang, gak ada di sini. Sana mandi, sekalian nanti aku ambilin handuk," sambungku. Padahal pocong itu masih berdiri di belakang Kiron sambil menyeringai. Kiron hanya mengangguk, lalu beranjak membersihkan diri. Aku pun mengambil handuk yang berada tidak jauh dari toilet tersebut. Setelah Kiron selesai mandi dan melilitkan handuk di tubuhnya, Kiron sempat-sempatnya memaki pocong tersebut. "Dasar pocong brengsek, gak ada akhlak, beraninya nongol pas aku gak siap," katanya. Pelantak, ludak. Suara gayung yang di kamar mandi terlempar sampai keluar. "Mampus lo, Ron, orangnya marah," kataku. "Wah, ampun mbah, ampun, cuma bercanda mbah," teriak Kiron sambil berlari menuju kamar Teddy. Aku pun mengikutinya. Sesampainya di kamar, aku meminjamkan Kiron baju milik Teddy dan kembali tidur karena rasa kantuk yang berat. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, kami memutuskan untuk olahraga pagi. Kami hanya bertiga karena Kiron susah dibangunkan. Akhirnya kami tinggal saja dia sendirian. Kami berlari-lari kecil sambil bercanda dan sesekali menggoda cewek-cewek yang juga sedang jogging. Tidak terasa kami jogging sampai melewati depan sekolahku. Dan tentu saja aku langsung disambut teman-temanku. Teman dari alam sebelah maksudnya. "Pe, ada cewek di sekolahmu pagi-pagi buta. Siapa, Pe?" tanya Sinyo. Mendengar pertanyaan Sinyo, kami pun berhenti. Ku cari sosok yang dimaksud sahabatku itu. "Itu, Pe, di lantai 3, pakai seragam SMK. Kayaknya lagi liatin kita," tambah Teddy. "Tunggu, kalian yakin sekolahku ini isinya batangan semua lo? Lagian kan sekolah lagi libur," jelasku. "Lah, itu siapa, Pe?" kembali Sinyo bertanya, kali ini sambil menunjuk sosok yang dibicarakan. Aku yang mengarahkan mataku ke arah jari telunjuk Sinyo pun kaget. Aku sangat yakin itu bukan manusia. Aku merasa energi negatif yang penuh kesedihan, amarah dan dendam. "Itu bukan manusia, entah itu siapa. Jujur aku hampir mengenal semua yang di sekolahku, tapi sosok ini baru kulihat," kembali aku menjelaskan. "Tapi tunggu, kok kalian bisa lihat? Aku baru ngeh," tanyaku. Mereka hanya mengangkat kedua bahu mereka. Tanda mereka juga tidak tahu. "Ah, mungkin sosok ini memang sengaja menunjukkan dirinya pada kami," batinku. Namun hawa negatif yang dipancarkan sosok ini benar-benar membuatku tidak nyaman. "Yuk, Ted, ayolah lanjut lari lagi. Aku gak nyaman dengan hantu itu," kataku. Entar, Pe, lihat tuh. Di atas dia ngapain manjat pagar pengaman," kata Sinyo menahanku. Kembali kulihat sosok itu. Ternyata benar, sosok itu sedang memanjat pagar pembatas. Lalu kemudian di hadapan kami, dia melompat dari lantai 3 dan langsung jatuh ke lapangan basket. Kami bertiga langsung bergidik ngeri melihat kejadian itu. Sosok itu lalu mengangkat kepalanya. Kini terlihat wajahnya yang seram. Salah satu matanya keluar dan menjuntai wajahnya penuh dengan darah. Jujur saja sosok seperti ini sudah tidak membuatku kaget. Aku sering bertemu dengan sosok yang lebih seram daripada ini. Tapi yang aku khawatirkan adalah dua sahabatku ini. Mereka belum terbiasa melihat wujud langsung sosok-sosok yang menyeramkan. Hantu wanita berseragam SMA itu menghampiri kami dengan cara mengesot. "Yuk, Ted, kalau gak kuat, lari saja," kataku. Namun tidak ada jawaban dari mereka. "Yuk, Ted," kembali kupanggil nama mereka. Masih tidak ada jawaban. Ku tengok ke arah mereka berdiri tadi, namun sudah tidak ada orang di sebelahku. "Woi, Pe, dadah, awas jangan diliatin, nanti jatuh cinta," terdengar suara dari jauh. Ternyata Sinyo dan Teddy sudah kabur terlebih dahulu, meninggalkanku sambil melambaikan tangan.
Dasar sahabat somplak, kabur gak bilang-bilang, batinku. Kembali kulihat sosok itu semakin mendekat padaku. Hawa negatif makin kental terasa. Karena penasaran, aku putuskan untuk menunggunya mendekatiku. Setelah kami berhadapan-hadapan, kurasakan hawa kebencian dari sosok tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kamu? Aku tidak pernah melihatmu di sekolahku, tanyaku. Aku Susi. Tolong, bunuh, kata sosok itu yang kini ku ketahui namanya Susi. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang terjadi padamu? Kembali aku bertanya. Tapi bukan jawaban, sosok itu malah mengulurkan tangan kanannya dan langsung aku pegang tangan sosok itu. Karena aku sangat yakin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan padaku. Saat aku pegang tangan sosok itu, aku melihat apa yang terjadi pada sosok Susi ini. Dia disekap di sekolah ini dulu. Gadis ini diperkosa di lantai 3 dan setelah itu dibiarkan begitu saja di ruangan tersebut. Akhirnya gadis ini frustasi dan bunuh diri dengan melompat dari lantai 3, persis seperti adegan yang aku lihat bersama Sinyo dan Teddy. Jadi yang kamu lakukan tadi, kamu ingin memberitahu kami bagaimana caramu meninggal, kataku. Sosok itu hanya mengangguk. Tolong cari dia, kata sosok itu. Dia siapa? Orang yang memperkosamu? Bagaimana aku tahu dia siapa? Tanyaku. Dia guru di sekolahmu, kata sosok itu. Dia guru di sekolahku. Lalu bagaimana aku membuktikan? Dan apa ciri-ciri orang itu? Aku masih bertanya-tanya. Sobek di punggung karena beling, kata hantu Susi ini. Benar, aku lihat di saat Susi menunjukkan cerita kematiannya diperkosa, terkena goresan beling cukup dalam. Aku yakin pasti akan berbekas. Tolong, dia harus bertanggung jawab. Kembali Susi meminta tolong padaku. Oke, akan aku cari siapa pelakunya. Tapi kamu harus membantuku mencarinya. Sekarang ikut aku dan kenalkan beberapa temanku, kataku. Aku membaca mantra, memanggil beberapa sosok yang biasa menjagaku. Karena sosok ini wanita, aku turut memanggil Mbak Putri. Sosok Mbak Putri menggandeng dan berbicara dengan sosok Susi. Entah apa yang mereka bicarakan. Akhirnya sosok Susi mengikutiku untuk membantu menemukan siapa pelaku pemerkosaan yang dia alami. Aku pun kembali berlari menuju rumah Teddy. Tidak lupa otak isengku seketika langsung menemukan ide yang bagus. Sinyo, Teddy, Kiron, siap-siap jadi korban kejailanku, batinku. Saat pulang aku mampir ke rumah dan terlihat Susi ketakutan saat sampai di depan rumahku. Wajar saja dia ketakutan, karena di rumahku banyak sosok yang energinya jauh lebih kuat daripada dia. Udah, kamu tidak usah takut, mereka semua temanku, kataku. Dia hanya diam tidak menjawab. Aku pun memanggil Mbak Putri, kemudian menyuruhnya untuk memperkenalkan sosok Susi pada penghuni rumahku yang lain. Mbak, tolong ajak Susi kenalan sama yang lain ya, aku mau ke rumah temanku lagi. Oh ya Sus, nanti kamu aku panggil ya, aku butuh bantuanmu nanti, kataku pada mereka. Iya dek, tenang saja, Mbak yang jaga dia, kata Mbak Putri. Oh ya, untuk yang belum tahu, Mbak Putri ini adalah salah satu sosok penjagaku. Wujudnya ayu dan anggun. Dia berpakaian seperti kemben berwarna hitam dan ada selendang berwarna kuning. Rambutnya tergerai rapi dengan beberapa hiasan emas. Hawa keberadaannya cukup sejuk dan menenangkan. Oke, aman. Kalau Mbak Putri yang jaga, aku percaya deh. Ya udah, aku tinggal dulu ya Mbak Putri jelek, kataku sambil berlari menuju rumah Teddy. Sesampainya di rumah Teddy, aku langsung mengambil handuk dan bergegas mandi. Woi, udah pulang? Gimana? Lancar gak kencan sama gadis SMA tadi? Kata Teddy yang berada di kamar sambil bermain game Dota di kamarnya. Sinyo dan Kiron hanya tertawa. Alah, teman masa ninggalin begitu saja gak bilang-bilang, jawabku ketus sambil turun menuju toilet bawah. Entah apa yang mereka pikirkan, aku memang sengaja pura-pura ngambek
untuk melancarkan aksi kejailanku. Setelah mandi dan berganti baju, aku langsung naik lagi ke lantai 2. "Weh, mau pada sarapan gak?" tanyaku. "Nah, kamu kan jago masak, Pe. Masak perkedel dong. Di belakang banyak tuh bahan masakan," kata Teddy. "Oke deh, ntar kalau mateng aku kasih tahu, makan bareng kita," kataku. "Oke deh, pinjem akun Dota dong," potong Sinyo. Setelah aku memberikan ID dan password padanya, aku kembali turun ke bawah dan rencana dimulai. Aku duduk di tangga dan membaca mantra. Aku panggil Susi untuk datang membantuku. Hawa rumah Teddy seketika berubah drastis seiring kedatangannya. Kini aura negatif dari teman baruku, hantu Susi, sangat terasa. Bahkan beberapa sosok di rumah Teddy pergi karena tidak nyaman dengan hawa keberadaan hantu berseragam SMK ini. "Sus, bantu aku. Kamu masuk ke kamar yang paling ujung itu. Di sana ada 3 lelaki. Tolong kamu takut-takutin mereka. Tapi ingat, jangan melukai mereka," perintahku. Susi hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu kemudian dia pergi menuju kamar Teddy. Brak! Suara pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri. Aku hanya mengawasi dari tangga apa yang dilakukan teman baruku itu. Susi kemudian masuk ke dalam kamar Teddy yang pintunya terkunci dengan sendirinya tadi. Tidak berselang lama, terdengar suara gaduh dari dalam kamar. "Brak, brak! Tolong, setan! Hupe, tolong!" Terdengar suara barang dilempar-lempar. Teriakan minta tolong. Pintu digedor-gedor dari dalam kamar. Aku hanya tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan teman-temanku. Rasakan pembalasanku. Aku tertawa dalam hati. Setelah puas, aku memanggil Susi kembali dan tidak lama dia muncul dari kamar Teddy. "Sudah cukup, Sus. Terima kasih. Besok aku akan membantumu mencari orang yang membuatmu seperti ini. Sekarang kamu kembalilah ke rumahku," kataku. Dia hanya mengangguk lalu pergi menghilang. Aku pun langsung berlari menuju dapur dan merebus kentang untuk membuat perkedel. Setelah matang, aku menumbuk kentang itu. Tidak lupa aku campur dengan cabai rawit yang sudah aku haluskan dengan blender. Setelah itu aku bentuk dan aku goreng. Jadilah perkedel ekstra pedas. Ada 5 perkedel pedas dan 5 perkedel biasa di piring. Yang apes dapat yang pedas, rasa indah, batinku. Tidak lupa aku merebus sayuran dan memasak sayur sop. Kemudian sisa cabai yang aku gunakan untuk keranjau perkedel tadi, aku gunakan untuk membuat sambal. Setelah selesai, tinggal menunggu sayur matang. Aku berlari ke atas menuju kamar Teddy. Letak! Suara pintu kubuka. Wah, letak! Suara teriakan sahabatku dan sebuah asbak plastik mengenai kepalaku. "Aduh, woi! Apa-apaan nih?" teriakku. Upe, maaf Pe, aku kira tadi setan. Soalnya tadi ada setan yang aku lihat di sekolahmu datang kemari. Serem," kata Teddy. "Setan mbahmu jengking. Halu aja. Udah yuk sarapan. Buruan ke bawah, udah matang tuh," kataku emosi. Kulihat kamar Teddy berantakan aut-autan dan mereka bertiga beringsut di pojokan samping lemari dengan berlindung pada sebuah selimut. Mampus, emang enak, rasakan pembalasanku, batinku. "Wah, serius sudah matang? Mantap, ayo serbu," kata mereka. Wajah mereka langsung berubah mendengar masakan sudah matang dan berlari menuju dapur. Aku mengikuti mereka. Setelah itu semua masakan yang sudah siap kita pindahkan ke dekat kolam renang yang ada di belakang rumah. Saat mereka makan, aku sengaja tidak mengambil dulu perkedelnya. Hanya sayur sop dan aku diamkan sejenak. "Pe, ayo makan, kok diem aja?" kata Sinyo. "Udah duluan, masih panas. Kamu kan tahu aku gak bisa makan kalau masih panas," kataku. Lama, aku duluan lah," kata Kiron yang tidak sabar. Dia langsung makan perkedel buatanku. Aku hanya menahan tawa melihatnya. Wah, apaan nih, pedes banget. Perkedel apa cabai nih? Air," kata Kiron. Mampus, makan tuh bom, kataku tertawa terbahak-bahak. Teddy dan Zinyo langsung menaruh kembali perkedelnya, kemudian membelah perkedelnya satu persatu.
Gila, apaan nih perkedel, dalamnya merah begini. Tapi ada yang enggak, Deng, kata Teddy. Teddy dan Sinyo mengambil perkedel yang biasa lalu makan dengan lahap. Enak, Pek, masakanmu. Jos, mantap, kata mereka. Weh, air, gila air, kata Kiron sambil meminta air. Aku pun mengambil air di botol dan membawanya kabur. Ah, mampus, emang enak, kataku. Kiron mengejarku berputar-putar di pinggiran kolam renang. Akhirnya dia kesal sendiri dan berlari menuju dapur, lalu mengambil air di dispenser. PA, bukannya dari tadi ambil di dispenser, malah lari-larian, kata Teddy. Setelah lelah dengan aksi balas dendamku, aku pun ikut bergabung sarapan dengan sayur sop saja. Sedangkan 5 perkedel yang biasa aku berikan pada mereka sebagai permintaan maaf. Teddy 2, Sinyo dan Kiron masing-masing 1,5. Nyo, Ted, nanti aku mau cerita penting dan aku butuh bantuan kalian besok. Setelah makan, Kiron pamit untuk pulang karena takut dicari orang tuanya. Saat yang tepat untuk membalas masalah Susi, batinku. Masih di pinggir kolam renang, aku memanggil kedua sahabatku ini untuk sedikit mendekat. Nyo, Ted, sini, aku mau bahas yang tadi ku bilang, kataku. Mereka pun mendekat kepadaku. Ada apaan, Pe? Tanya Teddy. Tadi yang nakutin kalian pakai hantu yang di sekolahan itu, aku, kataku jujur. Hening sesaat. Oh, babi ngepet, kadal alas, monyet botak, asem. Aku udah ketakutan sampai nyempil di pinggir lemari, kata Sinyo. Alah, salah sendiri ninggalin aku. Berangkat bareng, kok pulang sendiri-sendiri, tidak setia kawan. Lagian aku juga udah kenal lempar asbak, belaku. Kapok, syukurin, kata mereka kompak. Udahlah, jadi gini, ternyata sosok hantu berseragam SMK ini namanya Susi. Dia dulu salah satu murid di sekolahku. Gak tahu zaman kapan. Terus dia ini diperkosa di lantai 3. Setelah itu ditinggalin gitu aja. Akhirnya Susi ini frustasi dan loncat dari lantai 3, jelasku. Terus, kata Sinyo. Kalian tahu adegan pas dia loncat itu? Itu dia memberitahu adegan saat dia mati, jawabku. Tunggu, Pe, kok kamu tahu dengan semua itu? Aku penasaran, potong Teddy. Jadi gini, pas kalian tinggal itu, aku berinteraksi sama hantu Susi ini. Dia menunjukkan semua kejadian masa lalunya pada aku. Kembali aku menjelaskan. Lah, berarti kamu lihat adegan wig-wig dong, kata Sinyo cengengesan. Otakmu kawan, otakmu harus dilepas, terus dicuci pakai sikat, kataku menjita kepala Sinyo. Oke, jadi sekarang masalahnya hantu Susi ini minta tolong pada aku untuk menangkap pelakunya. Katanya sih sekarang pelakunya jadi guruku. Terus dia punya ciri-ciri luka sayatan di punggungnya. Kalian harus bantu aku. Kita datangi guruku yang cowok satu persatu. Terus kita patungan buat beli buat tangan ya. Kan tidak mungkin kita bertamu tanpa sebab dan buat tangan, tambahku panjang lebar. Oke, gampang itu, Pe. Daripada begini-begini saja liburan kita, jawab Teddy. Terus rencanamu bagaimana, Pe? Saut Sinyo. Gampang, Nyok. Pura-pura aja minta remedi, jawabku singkat. Setelah selesai mengatur strategi, kami bertiga berangkat menuju pasar untuk membeli buah. Akhirnya semua persiapan selesai. Parsel-parsel buah telah tersusun rapi. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Kami memutuskan untuk mandi dan bersiap-siap nongkrong di tempat biasa. Seusai maghrib kami berangkat menuju jogging track. Namun saat di perjalanan terdengar suara motor gebar-gebar knalpotnya yang cemprek. Aku pun menengok ke arah suara motor tersebut. Ternyata Kiron yang sedang memakai motor Satria R milik kakaknya. Weh, pada mau kemana? Ikut aku dong, katanya. Elah kepo, kalau mau ikut ya ayo, kataku. Sesampainya di tujuan, kami langsung memarkir motor dan memesan roti bakar dan minuman. Hari ini kami habiskan dengan nongkrong dan ngobrol serta bercanda.
Setelah puas ngopi dan bersenda gurau, kami kembali menuju rumah Teddy, kemudian tidur. Keesokan harinya, kami memulai pencarian sang pelaku. Aku memulai dari guru bahasa Inggrisku yang killer. Tidak lupa aku ajak sosok hantu Susi untuk ikut. Sesampainya di rumah beliau, aku dan dua sahabatku langsung mengetuk pintu. "Permisi." Tak tak tak. "Permisi," teriakku. "Iya sebentar," terdengar jawaban dari dalam. Klak, seret. Suara pintu dibuka dari dalam. "Oh, kamu. Ada apa ramai-ramai kesini?" kata guruku. Ini Pak, saya mau minta remedi," kataku. "Oh, udah nggak usah remedi. Belikan saja Bapak ikan patin 3 kilo. Nanti Bapak kasih nilai bagus," katanya to the point. Asem, alamat diporoti nih, batinku. Iya, kalau begitu ini untuk Bapak. Nanti saya belikan ikan patinnya Pak," kataku sambil memberi parcel buah. "Nah begitu, sini masuk dulu, saya ambilkan minum," katanya sambil menerima buah tersebut. Dasar guru sableng, giliran dikasih bingkisan, baru disuruh masuk. Kembali aku membatin kesal. Saat guruku membuatkan minum, sengaja aku memanggil Susi dan membuat udara menjadi panas. Aku berniat agar guruku ini kegerahan dan membuka baju. Saat guruku datang membawa minuman, betapa terkejutnya aku dengan apa yang dikatakan guruku. "Nak, Bapak tahu kamu itu bisa berhubungan dengan hantu. Tapi kenapa kamu membawanya ke rumah Bapak? Siapa hantu perempuan itu? Sebenarnya apa yang kalian rencanakan?" kata guruku. Dek, rasanya jantungku berhenti mendengar ucapannya. Bapak bisa lihat?" tanyaku. "Alah, Bapak ini juga kejawen sama sepertimu. Jadi gak usah heran. Bapak juga tahu siapa kamu. Makanya Bapak selalu diam saat kamu berulah di sekolah," jelas beliau sambil tertawa. Pantas saja teman-teman selalu memanggil guru bahasa Inggrisku ini killer. Tapi kenapa dia selalu baik padaku? Ternyata ini alasannya, pikirku. "Oke, karena Bapak bisa melihat sosok Susi ini, mungkin Bapak bisa membantu saya," kataku. "Memang ada apa sebenarnya?" tanya beliau. "Jadi Susi ini adalah korban kejahatan salah satu guru di sekolah kita Pak. Aku sedang membantu mencari pelakunya sekarang ini. Ciri-cirinya ada luka bekas sayatan di punggungnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak tanya saja kepada sosok ini," jelasku. "Susi, apa beliau pelakunya? Kalau bukan, mungkin beliau bisa membantu. Coba kamu tunjukkan tragedi itu pada beliau, sama saat kamu menunjukkannya padaku," kataku pada sosok Susi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.